Halo sahabat seutuhnya, kembali lagi bersama Perjalanan Seutuhnya dalam program Netizen Bertanya dan Perjalanan Seutuhnya Menjawab. Nah, kali ini kalian akan ditemani oleh saya, Christina, dan juga ada salah satu rekan saya, yaitu Tantri. Halo Kak Tantri. Halo teman-teman seutuhnya, halo Christine. Iya, nah Kak Tantri, saya baru searching-searching nih. Yes, Berdasarkan data, ini mostly dialami oleh wanita gitu ya. yes, 92% wanita itu ingin sekali mengubah penampilan mereka, terutama penampilan secara fisik. yes. Nah, kemudian 4% wanita menyadari bahwa mereka itu cantik. Wow, ini sangat mengejutkan ya. Berarti kayak dari 100% hanya 4% yang menyatakan bahwa diri mereka ini cantik. Dan juga 85% dari populasi dunia itu orang-orang memiliki self-esteem yang rendah. Nah, mungkin ini menjadi sebuah hal yang fenomenal yang terjadi gitu ya di Mhm. dalam masyarakat, tentunya entah itu mungkin dia perempuan ataupun laki-laki, meskipun mostly dialami oleh perempuan. Iya, Gitu. Kita sering sekali mendengar kata self love, tetapi sebenarnya yang menjadi rancu adalah apakah self love gitu ya, mencintai diri sendiri itu sama dengan selfish yang artinya egois iya. gitu. Nah, mungkin Kak Oke. Tantri bisa bantu jelaskan nih apa sih sebenarnya dimaksudkan dengan self love? Oke, ini pembahasan yang menarik ya dan senang sekali gitu ya. Kalau pada hari ini kita bisa membahas hal-hal yang memang lagi in banget di kalangan anak-anak muda atau mungkin perempuan-perempuan yang ada di luar sana. Jadi apapun yang saya sharing pada hari ini semoga bisa memberikan pengetahuan yang baru bagi kita dan tentunya juga ini adalah sharing saya pribadi ya karena saya juga sempat tuh mengalami hal yang seperti tadi Christina katakan. Mungkin ya saya pernah ada di fase 90% itu adalah wanita yang menganggap diri saya waduh tidak sangat sempurna. Oke. Lanjut ya, kita bahas mengenai apa sih yang dimaksud self love, apakah self love sama dengan selfish begitu ya. Jadi hari ini saya mau kasih tahu dulu nih bagi semua teman-teman penonton perjalanan seutuhnya, sebenarnya apakah self love? Self love kalau kita bilang itu dalam bahasa Inggris ya, teman-teman. Self artinya diri, love artinya mencintai, cinta. Jadi kalau kita mau definisikan secara gampangnya, kita bilang aja self love adalah mencintai diri gitu ya. Selfish adalah kita tahu keegoisan, tapi kan ada unsur karena cinta juga kan, ya. Jadi self love adalah bentuk apresiasi, ingat ya, ini adalah bentuk apresiasi dan kepuasan. Ingat, kepuasan dan rasa sayang kita terhadap diri sendiri yang sudah seharusnya dilakukan secara utuh, penuh dan tulus ya teman-teman. Jadi harus dicatat utuh, penuh dan tulus. Artinya apa? Ketika kita sedang mengatakan I love myself, artinya ada hal-hal yang harus kita lakukan terhadap diri kita. Apa itu? Yaitu ketulusan yang meliputi kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Artinya begini ya, kalau saya bilangnya kita mulai memeluk diri kita sendiri. Kan bagian dari diri kita itu bukan berbicara hanya kelebihan saja, tapi ada kekurangannya, ada ketidaksempurnaannya, ada ketidakbisaannya. Jadi berbicara soal self love adalah apresiasi kepada diri kita sendiri. Seperti itu sih kalau saya mau jelaskan soal self love. Di garis bawah ya teman-teman ya, apresiasi atas diri kita sendiri. Gitu. Oke Kak Tantri, nah berarti kita catat ya teman-teman bahwa self-love itu berarti apresiasi terhadap diri kita sendiri, tidak hanya kelebihan, tetapi juga kekurangan diri kita sendiri. Yes. Nah, berikutnya nih Kak Tantri, tadi kita sudah sempat bahas kasus ya, ini kan berarti banyak banget nih, 92% gitu ya, di atas 50%, berarti ini dalam tanda kutip sudah dalam kondisi yang tidak normal nih. Banyak orang yang tidak mencintai dirinya sendiri. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa sih sebenarnya faktor yang menghambat seseorang sampai tidak bisa mencintai dirinya sendiri? Ya, ini kita belajar sama-sama lagi ya teman-teman perjalanan seutuhnya. Biasanya nih ya,
Mungkin ketika saya berbicara seperti ini, kita sama-sama cek ya, yang biasanya kita lakukan untuk diri kita sendiri. Faktor yang menghambat kita nggak bisa self-love itu adalah yang paling sering deh, ini ya, saya mau bicarakan mulai dari yang paling dekat gitu ya. Sekarang sudah ada sosial media gitu ya. Hal yang paling sering kita lakukan ketika kita buka Instagram apa sih? Yes, membandingkan diri kita dengan orang lain. Wah, kok dia lebih happy ya? Kok dia udah jalan-jalan ke luar negeri ya? Ya ampun, dia udah dapat pekerjaan yang baru. Ya ampun, suaminya ganteng banget gitu ya. Ini hanyalah contoh-contoh yang saya ucapkan ini yang sering terjadi gitu ya. Jadi faktor penghambat yang pertama itu adalah sering sekali kita melakukan social comparison, artinya perbandingan diri kita, mengevaluasi diri dengan cara membandingkan diri dengan orang lain, membandingkan pencapaian kita dengan orang lain. Nah, ini yang perlu kita ingat, membandingkan diri itu sebenarnya boleh atau enggak? Ya, jawabannya boleh teman-teman. Karena berbicara soal membandingkan diri, ini tidak hanya selalu berbicara hal yang makna negatif gitu. Tapi membandingkan diri sampai akhirnya membuat kita menjadi lemah, tidak berdaya, itu yang bisa menjadi hal yang negatif. Tapi saat membandingkan diri dengan orang lain, seharusnya keunggulan yang dimiliki atau dialami orang lain memberikan bara api atau semangat kepada kita untuk mengembangkan potensi. Contohnya ya, kita lihat teman-teman kita sudah ada yang mendapatkan penghasilan puluhan juta ini ya. Ini contoh lagi nih teman-teman ya, kalaupun ada yang mirip serupa ya ceritanya dengan saya yang sampaikan ini. Jadi ada orang yang udah dapat penghasilan puluhan juta, terus kita pikir kok dia bisa sih ya. Nah, kalau kita membandingkan diri kemudian membuat kita menjadi rendah diri, ya dia mah enak ya gini-gini, lah aku mah apa ya, nggak bisa ini, nggak bisa itu, ya udahlah gitu. Tapi saat kita membandingkan diri dengan orang lain, tapi itu ternyata membuat kita semangat dengan kata-kata, oh dia bisa, kalau dia bisa, aku juga pasti bisa. Artinya apa? Membangkitkan semangat dalam diri kita. Jadi faktor penghambat yang pertama itu adalah melakukan perbandingan sosial antara kehidupan kita dengan orang lain. Ingat ya teman-teman, perjalanan seutuhnya sudah pernah nih sharing mengenai sosial media, bagaimana kehidupan sosial media dan sebagainya. Apa yang kita lihat terkait dengan kehidupan orang lain itu nggak serta-merta sesuai dengan apa yang mereka alami gitu ya. Jadi jangan sampai kita tidak bisa mencintai diri kita hanya karena kita terlalu banyak membandingkan kehidupan orang lain dengan kita. Tapi bandingkanlah kehidupan kita supaya kita bisa berproses, berkembang dan menyadari kemampuan kita. Oke, yang kedua, biasanya faktor penghambat yang lain membuat kita tidak mencintai diri kita sendiri adalah kita fokus pada kekurangan-kekurangan kita, ketidakbisaan kita, ketidakmampuan kita, atau ketidakadaannya kita. Oh iya, dia pasti bisa itu, kan dia punya ini, sementara aku nggak punya. Oh iya, dia bisa melakukannya, ada orang dalam, katanya gitu ya. Tapi ingat teman-teman, hal yang paling sering kita lakukan terhadap diri kita ini, ingat diri kamu itu berharga loh. Itu adalah kita sering lihat hal-hal yang kurang, sampai kadang-kadang kekurangan itu membuat hal-hal yang lebih itu tertutupi. Kita nggak sadar kalau kita ini, diri kita ini juga punya potensi-potensi yang serupa, bahkan lebih, bahkan berbeda dari orang lain. Jadi kadang terlalu fokus pada kekurangan dalam diri justru membuat kita semakin merasa tidak mampu, merasa kurang baik, tidak layak, dan lain sebagainya yang mengarah pada semakin jauh dan sulitnya kita untuk menggapai rasa cinta dan apresiasi terhadap diri sendiri. Itu yang kedua ya. Kita lanjut nih teman-teman, faktor yang lainnya. Yang ketiga, oke, sejauh ini teman-teman ada yang sudah mulai merasa tidak mencintai diri sendiri atau sudah merasa mencintai diri sendiri. That's good ya. Oke, ini hanya pembelajaran bagi kita. Yang ketiga, biasanya kita sering takut dianggap egois ya. Takut dianggap egois ini mungkin gini, kita sering kalau saya terlalu fokus kepada hanya diri saya, nanti saya dibilang kamu mah hanya mencintai diri kamu gitu. Tapi teman-teman ingat, memprioritaskan diri demi kebaikan dan kesehatan psikologis diri tentu sangat berbeda dengan sikap egois.
ya. Saya ulangi, memprioritaskan diri demi kebaikan dan kesehatan psikologis diri tentu berbeda dengan bersikap egois. Ya, jadi kita harus memahami ada saat di mana diri kita ini harus berhenti, memulai, ada saat di mana dia harus beristirahat gitu ya. Karena berbicara mencintai diri artinya kita memahami dan mendengarkan apa yang ada di dalam diri kita. Contoh ya, saya balik lagi ke contoh. Kita udah capek seharian kerja, udah pengen istirahat rasanya gitu ya. Kemudian kita rasanya mau tidur, tapi ada nih pikiran-pikiran dalam diri kita, aduh kalau aku tidur nanti aku dibilang pemalas, nanti aku dibilang gak produktif. Hey, karena memang kamu butuh istirahat gitu, kamu butuh waktu untuk diri kamu sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita memberikan label kepada diri kita ini kalau kita adalah orang yang pemalas, contoh yang tadi ya, adalah orang yang tidak produktif gitu ya. Dan orang lain mungkin memberikan label itu. Ingat, bukan hak orang lain untuk melabeli kita atau menentukan seharusnya kita berbuat apa, menjadi siapa dan kemana. Itu adalah hak diri kita secara pribadi gitu ya. Jadi ada satu lagi nih yang biasanya paling sering sekali menghambat kita untuk kita bisa mencintai diri kita sendiri. Selain tadi membanding-bandingkan diri dengan orang lain, yang terakhir adalah kita terlalu, ini mungkin klasik ya, serupa dengan yang pertama tadi, kita sering melihat ke atas, kita nggak lihat ke bawah. Ya, jadi faktor penghambat yang lain kita nggak bisa mencintai diri kita sendiri karena kita nggak belajar untuk melihat keadaan sekeliling kita, dunia yang nyata ini dengan segala keberadaannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan faktor yang menghambat kita untuk mencintai diri kita sendiri. Oke, terima kasih Kak Tantri untuk penjelasannya ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa ada 4 faktor yang lazimnya terjadi pada kita semua nih sebagai manusia yang dapat menghambat kita untuk mencintai diri sendiri. Nah, mungkin yang paling sering itu tadi ya Kak, membandingkan diri sendiri, apalagi sekarang sosial media gitu ya, semua ingin mengupload dirinya gitu kan, yang terbaik. Jadi ketika kita lihat teman kita, aduh kok gue belum kayak dia sih gitu kan, aduh aku mah apa tuh gitu. Itu sering tuh terjadi ya. Sering banget terjadi hal-hal seperti itu. Nah, buat teman-teman, yang harus teman-teman catat adalah sosial media itu bukan dunia nyata ya. Itu adalah fake, kita bisa bilang seperti itu. Siapa sih yang mau mengunggah dirinya yang jelek gitu ya. Contoh, aduh gue baru bangun tidur, gue mau mengunggah muka gue yang tanpa make up ini. Come on, gak semua orang seperti itu. Semua orang ingin memberikan yang terbaik lewat sosial media. Jadi jangan jadikan sosial media itu sebagai patokan keberhasilan atau kesuksesan seseorang gitu. Nah, benar banget tadi Kak Tantri bilang, kita bisa melihat kesuksesan orang lain itu sebagai semangat buat diri kita. Gimana caranya menjadikan itu semangat? Tentunya dengan melihat kembali potensi apa yang kita punya di dalam diri kita. Gitu. Kita lihat apa sih kelebihan kita yang bisa kita asah lagi, kelebihan apa yang bisa kita eksplor lagi, yang tentunya itu akan membuat diri kamu menjadi lebih berharga. Akhirnya kamu bisa mencintai dan menyayangi diri kamu sendiri. Gitu ya Kak Tantri ya. Benar banget. Itu semuanya udah dirangkum secara komplit oleh Christina. Thank you Kak Tantri. Nah, berikutnya Kak Tantri, ini tadi kita sudah bahas apa itu self love, kemudian penghambatnya apa aja, lalu bagaimana sih Kak caranya gitu ya, terutama buat teman-teman dan juga buat saya pribadi, langkah apa sih yang sebenarnya harus dilakukan? Kita harus memulainya seperti apa untuk kita bisa mencintai diri sendiri? Oke, ini yang pertama nih ya teman-teman, be who you are. Asik. Inggris dikit ya. Artinya apa? Jadilah menjadi dirimu yang seutuhnya bersama dengan perjalanan seutuhnya. Ini hal yang pertama, artinya jadilah menjadi pribadi yang saya bukan bilang teman-teman tidak berproses gitu ya. Menerima kelebihan, menerima kekurangan bukan berarti kita menjadikan itu alasan, apalagi biasanya kekurangan. Saya kan emang orangnya
pelupa gitu ya. Tapi menjadikan ya kita menerima itu menjadi bagian diri kita, tapi ada hal-hal loh teman-teman, ternyata kekurangan-kekurangan kita itu yang bisa kita perbaiki dan kita kembangkan. Berbicara mencintai diri sendiri, be who you are adalah, kan tadi saya udah bilang di awal, mengasihi kelebihanku dan kekuranganku dan juga mengembangkannya. Artinya apa? Jangan sampai ketika kita bilang be who you are, ya saya kan lagi sedang menjadi diri saya sendiri. Akhirnya kita tidak berproses, tidak berkembang sebagai pribadi. Tapi ketika kita katakan be who you are gitu ya, saya mau menjadi diri saya sendiri gitu ya, be yourself, be myself, itu adalah kita menerima kelebihan kita, berproses dengan itu, mengetahui potensi kita, dan menerima kelemahan kita itu, dan berproses dengan itu, dan mengubah apa yang bisa dan harusnya kita ubah dari diri kita. Ya kan? Oke, yang kedua adalah bagaimana caranya supaya kita bisa mulai mencintai diri sendiri. Saya bilang ini mulai, teman-teman. Karena berbicara soal self love ini bukan seperti tips 1 2 3, kalau udah 1 bisa 2 bisa 3, bukan tahapan seperti itu. Tapi ini adalah proses. Saya senang sekali dengan kata proses, artinya apa? Hari ini kita bisa lakukan. Besok kita lakukan lagi sampai akhirnya kita menjadi pribadi yang seutuhnya. Saya bilang lagi ya, saya senang sekali dengan kata-kata itu gitu. Yang kedua adalah mulai menerima diri kamu. Tadi menerimanya itu semuanya gitu ya, semuanya diterima dan dikembangkan. Dan yang saya mau sampaikan nih, ini adalah cara yang mungkin bisa kamu mulai adalah stand firm. Jangan biarkan orang lain mengecilkanmu dan melemahkan nilai-nilaimu sebagai manusia, atau juga dengan cara apapun itu. Kamu harus ingat, kamu adalah manusia, pribadi yang berharga. Orang di luar sana mungkin bisa mengatakan tentang dirimu yang lemah, tidak berarti, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Tapi kamu, kita secara pribadi, kita bisa mengetahui bagaimana pencapaian kita, bagaimana diri kita. Jadi cara memulai mencintai diri sendiri adalah jadilah pribadi yang lebih kuat, stand firm, tetap berdiri teguh, dan jangan biarkan orang lain memberikan label untuk diri kamu. Karena biasanya sering sekali ya terjadi, Christina, orang lain mengatakan kita seperti ini. Ini contoh nih, kamu jelek gitu ya. Awalnya kita bukan tidak menerima ya. Kita memahami dan menyadari kita adalah manusia yang cantik ya. Kalau saya nih ya, saya adalah orang yang cantik, saya adalah yang berharga, saya adalah orang yang disayang gitu ya. Tapi ketika ada orang lain memberikan label kepada saya jelek gitu, itu masuk ke dalam alam bawah sadar saya, pikiran saya, dan pelan-pelan saya mulai mengiyakan itu. Oh iya, saya jelek, saya nggak berharga, saya gagal gitu. Nah, sebelum itu masuk, kita harus punya dulu nih pertahanan di dalam diri kita untuk kita bisa tetap mencintai diri kita sendiri itu. Artinya apa? Supaya tidak sampai tuh kata-kata yang tadi masuk dari orang lain itu, kita harus penuh dulu di dalam. Makanya tadi saya sempat katakan di awal-awal, berbicara soal self love itu adalah berbicara menerima dia seutuhnya dan sepenuhnya. Kalau kita penuh di dalam, kita memahami diri kita menerima dia, saya adalah orang yang diterima, saya adalah orang yang dikasihi, saya adalah orang yang berpotensi. Kita nggak akan membiarkan hal-hal itu masuk ke dalam diri kita, karena kita sendiri tahu nilai-nilai kita secara pribadi. Oke, ini adalah tips yang bukan tips ya, saya bilangnya tadi, ini adalah cara melatih atau cara yang bisa kita lakukan untuk mulai mencintai diri kita sendiri. Coba berlatih untuk menuliskan hal-hal yang membuatmu bersyukur dan stop membandingkan diri dengan orang lain. Lakukan hal-hal yang kamu kuasai untuk mengembangkan potensimu gitu ya. Dan yang terakhir, positive self-talk. Ketika kita mulai memperkatakan hal-hal yang baik, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, saya cantik, saya berharga, saya pintar gitu, itu memberikan energi yang positif loh teman-teman kepada kita. Whatever orang lain bilang kita seperti apa, tapi kalau kita mau berproses dengan diri kita yang sekarang, pasti kita bisa seutuhnya mencintai diri kita sendiri. Karena ketika kita sudah mencintai diri kita secara penuh, kita juga bisa berperilaku yang
seperti yang kita lakukan kepada diri kita untuk orang lain gitu ya. Bagaimana kita mengasihi diri kita juga bisa mengasihi orang lain, memahami keberadaan orang lain. Oh iya, orang lain itu punya kelebihan, punya kekurangan, punya potensi sama seperti diriku. Begitu, Christina. Oke Kak Tantri, sudah sangat lengkap ya penjelasannya. Nah teman-teman, harus teman-teman sadari bahwa setiap kita itu dilahirkan berbeda, ya. Berbeda. Artinya apa? Saya di sini dengan Tantri itu tidak sama. Yang lebih mengenal diri kamu adalah diri kamu sendiri, jadi jangan biarkan pikiran kamu terganggu dengan perkataan-perkataan negatif dari orang lain, gitu ya. Kalau misalnya bukan mulai dari diri kamu, gimana caranya kamu bisa mencintai diri kamu sendiri? Ya. Oke. Nah, you are born to be real, not to be perfect. Nah, that's why tadi Kak Tantri mengatakan bahwa be yourself, kamu yang lebih mengenal diri kamu sendiri. Oke. Nah, Kak Tantri sudah masuk DM pertanyaan ya melalui Instagram kita. Pertanyaannya adalah seperti ini. Kalau kita selalu merasa jadi yang paling buruk, misalnya kayak yang paling gagal, paling nyusahin, paling repotin orang, itu namanya apa ya? Terus biasanya karena apa? Dan cara menghilangkannya bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah bertanya. Oke, itu namanya apa? Kalau saya memberikan itu nama perasaan tidak berharga. Ya, perasaan tidak berharga. Jadi pada saat perasaan ini menyerang, mungkin seseorang bisa merasa tak berdaya dan sedih. Ya, kita mulai memperkatakan kepada diri kita, saya selalu gagal, saya paling ngerepotin, paling nyusahin, paling buruk, paling. Tapi paling itu yang ke hal yang negatif. Nah, kenapa itu bisa muncul? Karena mungkin di dalam diri kita ini ada perasaan yang tidak berharga. Yang muncul juga perasaan tidak berharga ini karena bisa jadi trauma masa kecil, ya. Jadi efek pengalaman pahit yang dialami saat kita masih anak-anak gitu ya, secara psikologis kita tahu kehidupan kita yang sekarang itu sangat dipengaruhi oleh kehidupan kita di masa lalu. Ya, salah satu tahapannya mungkin di masa kecil. Jadi kita harus kenali apa yang pernah terjadi kepada kita, apa yang pernah orang lain ucapkan kepada kita. Mungkin dimulai dari orang tua kita, teman kita. Setiap kali kita melakukan kesalahan selalu disalahkan. Kamu buat itu aja nggak bener ya, gitu ya. Itu kan membekas ya di hati kita. Itu kan di alam bawah sadar kita itu kesimpan terus. Kalau itu nggak cepat-cepat dipulihkan gitu ya, itu akan menjadi sesuatu yang menumpuk sampai akhirnya kita menerima itu menjadi bagian diri kita. Ya, tadi saya sudah jelaskan, kadang-kadang kata-kata yang diucapkan oleh orang lain kepada kita, kemudian kalau kita terima itu, kita proses itu, kita masukkan itu ke dalam diri kita, itu akan benar-benar menyakiti hati kita perlahan-lahan. Ya, jadi itu terjadi karena trauma masa kecil. Ya, bisa dicek mungkin bagaimana kisah-kisah yang terjadi di masa kecil. Yang kedua, itu berhubungan dengan pengalaman pahit di masa lalu gitu ya. Jadi ini bukan hanya ketika masa kecil atau mungkin tumbuh berkembang mulai dari masa TK, SD, SMP, SMA ya. Saat dia bertumbuh, dia mengalami pengalaman-pengalaman pahit di masa lalu. Bagaimana orang lain melihat dia, menerima dia, memberikan kata dan kalimat kepada dia, itu juga mempengaruhi keberhargaan diri orang lain gitu ya. Kemudian sering menerima kritikan negatif gitu. Ingat teman-teman, perjalanan seutuhnya, kita sebagai manusia itu tidak bisa hanya diri kita sendiri. Ya, saya sangat meyakini hal ini. Saya yang sekarang ini bisa seperti ini karena ada orang-orang lain yang di sekitar saya yang mempengaruhi saya, masa lalu saya, dan juga orang-orang yang selalu berdampingan dengan saya. Kalau mungkin saya sering sekali menerima kritikan negatif dan tidak mendapat apresiasi, itu juga bisa mempengaruhi kepribadian saya, begitu ya. Di psikologis ada dijelaskan hal-hal yang seperti itu, dan juga
hal ini juga bisa disebabkan karena kita terlalu menyalahkan diri sendiri. Jadi ini kompleks ya Christine ya. Kalau kita tidak menerima kalimat yang positif, kita selalu dikritik, ada pengalaman pahit masa lalu, ujung-ujungnya memang jadi sering menyalahkan diri sendiri. Ini salah saya, ini saya nggak bisa buat ya. Kalau kita menyalahkan diri kita sendiri, akhirnya tadi teman kita yang bertanya itu bisa jadi dia selalu berkata, iya saya gagal, saya paling nyusahin, saya paling ngerepotin gitu ya. Jadi rendahnya harga diri gitu ya, maksudnya perasaan berharga itu kalau rendah itu bisa jadi mengganggu kita. Dan pertanyaannya tadi bagaimana cara mengatasinya, ini bukanlah hal yang saya bilang mudah mungkin untuk diatasi dengan cepat. Tapi kalau memang mau berproses dan mau mengurangi perasaan-perasaan tidak berharga ini, kita harus mulai berpikir positif tentang diri kita, hindari berpikir negatif tentang diri ya. Yang tadi kita sudah bahas mengenai positive talk. Hindarilah kata-kata negatif self-talk. Kalaupun kita melakukan kesalahan, kita jangan bilang, emang gua bodoh, emang gua gak bisa. Tapi ubah kata-kata kita menjadi, saya sedang belajar, saya sedang berproses, semua orang melakukan kesalahan. Ya, artinya apa? Kita menerima kesalahan dan mengakui kita berbuat salah. Tapi menganggap itu menjadi hal yang kita bisa ubah. Gitu ya. Kemudian cara mengatasi yang lain yang mungkin bisa dilakukan adalah menolong orang lain. Saat kita merasa tidak berharga, ini unik nih teman-teman. Saat kita merasa tidak berharga, cobalah untuk menolong orang lain. Karena menolong orang lain itu bisa menimbulkan rasa bahagia gitu. Jadi kita mulai merasa, oh iya, saya dibutuhkan ya. Saya kalau contohnya gitu ya, ketika kita merasa memang gue nggak berguna deh gitu, terus tiba-tiba ketika kita bisa tolong orang lain dan orang lain itu senang, itu kan bisa menimbulkan rasa bahagia dan kita akhirnya tahu memaknain itu, oh iya saya berguna kok, buktinya orang itu senang bisa dibantu gitu ya. Dan yang teman-teman bisa lakukan adalah lebih sering juga bersyukur, tidak membandingkan diri. Dan ini adalah cara yang terakhir yang saya rasa kita bisa lakukan ini. Kunjungilah profesional, seperti kunjungi psikolog ya. Kalau teman-teman perjalanan seutuhnya yang bertanya saat ini membutuhkan bantuan psikolog, bantuan konselor, butuh konseling gitu ya, boleh nih di perjalanan seutuhnya kita akan mengadakan program ya. Ada juga teman-teman dari seutuhnya yang bisa membantu dan menemani untuk berproses. Sambil promo ya. Begitu Christina penjelasannya. Baik, terima kasih banyak Kak Tantri. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari teman kita yang sudah DM kita, dan juga tentunya saya berharap ini bisa menjawab semua keluh kesah ya dari teman-teman semua yang mungkin merasa bahwa dirinya ini tidak berharga. Nah, teman-teman, tadi kita sudah banyak banget bahas tentang self-love atau mungkin self-worth, keberhargaan diri kita. Teman-teman bisa ingat bahwa kata depannya dimulai dari kata self. Self itu berarti diri. Dirinya siapa? Ya dirinya kita sendiri. Kita tidak bisa memulai dari orang lain, tetapi kita harus mulai dari diri kita sendiri. Cobalah menjadi sahabat bagi diri kamu sendiri, dan ingat ini adalah proses. Proses ya. Sekali lagi saya tekankan, ini adalah proses, bukan tahapan. Jadi bukan berarti ketika hari ini kamu sudah bisa menilai misalnya dirimu, oh iya saya hari ini sudah menolong orang gitu ya, saya merasa saya berharga. Kemudian besok kamu lupakan itu. Tidak bisa seperti itu teman-teman. Namanya proses, itu berarti ada yang diulang, di-repeat, dan itu akan menjadi sebuah kebiasaan buat kamu, dan tentunya akan membuat diri kamu lebih berharga sampai akhirnya kamu bisa menerima diri kamu, menerima kelebihan dan juga kekurangan kamu tanpa membandingkan dirimu dengan orang lain. Yes. Oke, nah terima kasih Kak Tantri untuk penjelasannya. Ya, terima kasih perjalanan seutuhnya teman-teman semuanya. Terima kasih Christina. Iya, semoga melewati proses ini kita tetap semangat ya. Tetap semangat, jangan putus asa. Dan teman-teman perjalanan seutuhnya, mungkin ini adalah sesi akhir ya dari program Netizen Bertanya dan perjalanan seutuhnya menjawab. Kita akan hadir kembali dengan episode-episode berikutnya. Jangan lupa kirimkan pertanyaan kalian ke DM Instagram kita.
Dan pastinya kita akan menghadirkan pembicara-pembicara yang expert nih, yang sesuai pada ahlinya, bisa psikolog maupun teman-teman yang lain. Jadi teman-teman, mulai yuk kita mencintai diri sendiri. Coba sekarang saya mau minta teman-teman bisa butterfly hug ya. Yes, Meluk coba diri dipeluk sendiri. dulu, bilang Dulu, kamu berharga, kamu layak. kamu berharga, kamu layak. Kita bisa ganti dengan nama sendiri ya. Iya, Contohnya, benar-benar. Christina, kamu hari ini berharga. Christina, kamu hari ini layak. Kamu bisa melakukan aktivitas-aktivitas kamu dan terima kasih kepada diri kamu sendiri. Iya, terima kasih Tantri untuk dirimu. Iya, oke. Baiklah. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah nonton dan nantikan episode-episode berikutnya. Jangan sampai ketinggalan. Belum menutup, kembali saya ingin melanjutkan yang dari Kak Tantri katakan bahwa perjalanan seutuhnya sedang mengadakan program konseling. Nah, teman-teman bagi yang memiliki keluh kesah itu bisa menghubungi perjalanan seutuhnya karena kami dan tim itu bisa membantu teman-teman lewat konseling-konseling yang akan diadakan. Baiklah, terima kasih teman-teman. Dah. Terima kasih, dadah.